Jumpa lagi bersama saya, 50. Bagaimana kabarnya? Pada video kali ini saya mau memperkenalkan sama teman-teman apa itu project board. Ingat, fisikawan muda, mantap jiwa. Oke, sebelum saya jelasin lebih lanjut berkaitan dengan project board, saya pengen banget sharing ke teman-teman semuanya. Kapan sih pertama kali saya kenal project board ini, di mana dan bagaimana kejadiannya? Iya. Oke, pertama kali saya kenal project board ini di semester 1 awal kuliah dulu ya, masih maba-maba banget, masih gitu. Nah, waktu itu mata kuliahnya namanya ARL, Analisis Rangkaian Listrik. Di praktikum ARL ini saya ketemu dengan yang namanya project board. Waktu itu saya bingung sih, sebenarnya ini penggunaannya kayak gimana sih? Kok ada dua bagian? Kalau teman-teman perhatikan, ini tuh ada dua bagian yang bentuknya horizontal sama vertikal. Sebenarnya kegunaannya kayak gimana? Nanti saya jelaskan. Oke. Kemudian di semester 2 saya juga berkenalan lagi nih dengan project board. Tapi kali ini udah bukan kenalan. Saya lebih jauh kenal tentang project board ini di semester 3. Maaf, maksudnya semester 3 bukan semester 2. Semester 3 itu saya ada mata kuliah namanya elektronika analog. Nah, itu merupakan elektronika sederhana banget. Nah, kebetulan di situ saya dapat tugas dari dosen saya berupa Nah, anak-anak fisika ini pasti kenal banget apa sih proyek itu, kayak hantu kan sih? Enggak, proyek itu menyenangkan sekali teman-teman. Teman-teman bisa punya banyak pengalaman karena teman-teman bisa terjun langsung buat semacam alatnya seperti itu. Waktu itu saya buat simulation of number parking. Teman-teman bisa cek videonya. Untuk link videonya akan saya taruh di deskripsi video ini. Kemudian pada semester 4 dilanjut lagi ada mata kuliah namanya elektronika digital. Nah, elektronika digital ini kebetulan banget ada praktikumnya juga, saya ada proyek lagi. Nah, untuk proyek yang saya buat itu judulnya Lift Simulation with Water Level Indicator. Untuk tempat rangkaiannya saya juga gunakan project board seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kalau ada teman-teman yang tanya, "Kak, belinya di mana sih?" Aduh, ya Tuhan. Pasti teman-teman udah tahu lah ya belinya di mana. Belinya di tempat-tempat elektronik, yang pasti teman-teman datanya ke tempat elektronik yang jual komponen elektronika aja, jangan yang kayak jual TV, jual sound system, pasti di situ jarang adanya soalnya. Tempat elektronik yang jual komponen elektronika ya. Jangan sampai teman-teman datang ke ibu-ibu jual bawang dan tanya, "Bu, ada nggak project board di sini?" Pasti nggak ada. Lanjut ke bagian selanjutnya. Project board itu apa sih? Oke, aku bacain ke teman-teman. Ini aku cari di internet dari nyebarinilmu.com. Di sini dikatakan bahwa project board adalah dasar konstruksi sebuah sirkuit elektronik yang merupakan bagian prototipe dari suatu rangkaian elektronik yang belum disolder sehingga masih dapat berupa skema atau penggantian komponen seperti itu. Kalau dari definisi saya, simpelnya gini. Jadi project board ini merupakan tempat kita meletakkan komponen elektronika. Nah, untuk project board ini merupakan project board yang wow banget karena kita bisa gunakan berulang kali teman-teman. Karena project board ini penggunaannya nggak perlu disolder, udah kayak promosi belum? Ya, project board ini penggunanya nggak perlu disolder, jadi teman-teman bisa gunakan berulang kali gitu. Yang lebih menarik, komponen-komponen elektronika yang teman-teman gunakan pada project board ini bisa teman-teman gunakan lagi. Kenapa? Karena komponen elektronika yang teman-teman gunakan itu nggak rusak karena nggak kita solder. Lalu sebenarnya gimana sih prinsip kerja dari project board ini? Oke, kalau teman-teman perhatikan, saya tunjukkan sekali lagi. Project board ini memiliki dua bagian, yaitu dengan arah vertikal dan horizontal. Untuk yang bagian vertikal, teman-teman bisa sebutkan bagian tengah. Ini merupakan bagian vertikal. Ada dua bagian ini. Kemudian untuk bagian horizontalnya merupakan bagian atas dan bawah.
Oke, untuk project board yang saya pegang ini merupakan project board berukuran medium. Seperti itu. Jadi, untuk ukuran project board itu macam-macam ya teman-teman. Ada kecil, medium, dan besar gitu. Kebetulan yang saya pegang, yang saya punya ini ukurannya medium. Dan satu lagi, ada project board yang di sini ada garis warna merah dan biru. Itu sebenarnya sama aja sih. Cuma sebagai indikasi aja. Bagian mana sih yang nantinya akan kita aliri arus positif dan mana yang negatif, sebenarnya terserah kita seperti itu. Cuma itu untuk mempermudah kita mengingat-ingat bagian mana yang positif dan bagian mana yang negatif seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan tadi ya. Maaf kalau pembahasannya bertele-tele, karena video ini sebenarnya juga sharing aja sih, bukan yang murni pembelajaran gitu, karena aku pengen sharing-sharing aja sama teman-teman gitu. Oke, lanjut ke pembahasan. Untuk bagian yang horizontal ini itu bersambungan atau berhubungan dari titik ujung sini sampai tengah. Tengahnya ada di sini. Oke, jadi dari sini sampai ujung sini itu berhubungan, tapi satu garis saja ya teman-teman. Jadi per garisnya itu berhubungan dari pangkal sampai tengah. Di sini juga seperti itu, dari pangkal sampai tengah. Nah, untuk yang tengah ini seperti apa, Kak? Untuk yang tengah ini hubungannya ke bawah, vertikal, seperti ini. Setiap lubang itu berhubungan ke bawah, seperti itu. Kak, untuk bagian sini dan sini apakah berhubungan? Enggak, teman-teman. Bagian tengah atas dan tengah bawah ini tidak saling berhubungan. Jadi hubungannya cuma 5 lubang. Seperti itu. Oke, untuk bentuk project board ini, Kak, kenapa bentuknya seperti ini gitu? Nah, saya kasih salah satu fungsinya. Di bagian tengah sini ada garis seperti ini, kayak sekat gitu. Nah, itu biasanya digunakan untuk kita meletakkan IC. Seperti itu. Jadi IC itu biasanya ditaruh di bagian sini, tengah-tengah ini. Seperti itu teman-teman. Baik, itu tadi ya penjelasan dan sharing dari saya berkaitan dengan project board dan kapan pertama kali saya kenal project board. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like serta subscribe di bawah untuk mendukung perkembangan channel saya. Dan buat teman-teman semuanya, boleh banget kasih saran dan masukan kepada saya tentang video yang saya buat, atau teman-teman juga dapat request materi apa yang teman-teman ingin saya sampaikan seperti itu. Maaf jika ada salah kata, ingat, fisikawan muda, mantap jiwa.